Baru. Oke, Ada Bapak. oke. Teman-teman Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Tuhan boleh kumpulkan kami untuk mengikuti pembelajaran kelas kami di sore hari ini. Tuhan pimpin sertai kami di sore hari ini agar setiap pembelajaran kami boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, ini menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya. Ya, silakan Pak Yesaya kelompok satu. Rekamannya sudah dimulai. Oke, kita saya izin share share screen ya, Bapak Ibu. Ya, silakan dengan senang hati. Jadi ya, jadi teman-teman, topiknya saya dengan Ibu Bastiana Yudas itu desain dan strategi pembelajaran dalam PAK. Itu yang berkaitan untuk topik satu. Nah, jadi yang susun kami berdua, kelompok satu. Tak tergantikan ini kelompok ini dia bakal begini terus. Nah, jadi untuk yang pertama itu eh pembahasannya adalah tentang pengertian dasar desain dan strategi pembelajaran atau eh, disebutnya disingkatnya nanti itu DP, desain pembelajaran gitu ya. Nah, pengertiannya sendiri, pengertiannya sendiri itu adalah desain pembelajaran itu proses sistematis yang terencana untuk menciptakan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Nah, dikutip dari eh, jurnal beliau, Mem Sugi Janti Supit, gitu ya. Nah, itu untuk desain pembelajaran itu sendiri itu penting untuk dipertimbangkan. Bagaimana metodologinya yang dipilih agar dapat menghidupkan pembelajaran, khususnya pembelajaran agama Kristen yang tidak hanya sekedar paham konsep teologisnya, gitu ya, tetapi juga mendorong penghayatan dan pengalaman langsung dengan ajaran Kristen itu sendiri dia gitu. Jadi pem, eh, desain pembelajaran itu penting gitu. Kalau menurut dari yang saya kutip dari jurnalnya Mem Sugijanti gitu. Untuk menghidupkan, bukan hanya sekedar menghidupkan, juga mendorong penghayatan, mendorong penghayatan siswa dan langsung merasakan pengalaman gitu dengan ajaran Kristen. Nah, yang kedua yang B-nya itu pengertian dasar strategi pembelajaran itu adalah pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan guru untuk menyampaikan isi pelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, ini juga mengutip dari jurnalnya MEM ya, gitu. Nah, yang pertama itu harus kita memilih strategi. Jadi kita harus memilih strategi yang autentik untuk mencerminkan prinsip-prinsip iman Kristen, katanya, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya itu dia mencakup storytelling, ya, pendekatan diskusi reflektif, bermain peran, dan menggunakan teknologi komunikasi. Gitu. Yang keduanya itu adalah contoh model. Nah, strategi ini dapat diwujudkan dalam model tertentu, seperti model pembelajaran multi multiply, multiple atau multiple intelligence, ya, untuk menghadapi ya era society 5.0 ya yang saat ini semakin berkembang gitu ya, Bapak Ibu, apalagi anak-anak.
anak-anak kita sekolah itu semakin canggih ya. Uh, kita ini ngajar anak-anak itu bukan lagi anak-anak Gen Z, bukan bukan lagi anak-anak Gen Z, gitu ya. Anak-anak sekarang itu udah memasuki era Gen Alpha, yang mana anak-anak Gen Alpha ini tuh sudah memiliki ya mempunyai bahkan dipenuhi oleh teknologi-teknologi yang jauh lebih berkembang dibandingkan kita di masa kita sekolah dulu gitu ya. Kita bisa lihat banyak hal gitu, ada AI gitu ya, ada bahkan sekarang jaringan pun bahkan sangat-sangat luar biasa kayak gitu. Nah, oke. Jadi model pembelajaran itu sangat diperlukan gitu ya untuk menghadapi era Society 5.0 ini yang bertujuan membantu siswa itu membangun kepercayaan diri. Jadi lewat model pembelajaran ini itu anak-anak bisa membangun kepercayaan dirinya dan menggunakan kekuatan mereka untuk mengatasi kelemahan mereka. Nah, yang kedua itu batasan desain dan strategi pembelajaran dalam PAK. Ya, di mana batasan atau limitasi itu dalam PAK itu memastikan bahwa desain dan strategi pembelajaran tetap berpusat pada khas iman Kristen. Nah, ada tiga hal di sini ya. Yang pertama itu adalah batasan itu batasan tujuan akhir sebagai tujuan akhir, teleologis. Ya, tujuan PAK itu tidak berhenti hanya pada ranah kognitif saja, tetapi juga berorientasi pada visi kerajaan Allah dan pembentukan pribadi yang mengenal kasih Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Nah, ini harus dapat dipahami anak-anak kita, siswa-siswa kita di sekolah, ya, sehingga mereka pun dapat mewujudkannya dalam kehidupan mereka bagi sesama mereka dan ciptaan lain. Yang kedua itu adalah batasan sumber atau epistemologis, yang mana sumber pembelajaran utama itu adalah firman Tuhan. Strategi ini harus dirancang dengan mengajarkan bahwa firman Tuhan itu sebagai pedoman hidup, agar siswa itu paham bahwa kehidupan mereka itu bukan hanya sekedar bicara soal uh, sosial, ya, bukan hanya bicara soal kesuksesan kayak gitu. Tapi mereka tuh punya basic gitu ya, punya landasan bahwa firman Tuhan ini adalah pedoman hidup mereka sehingga mereka selalu mengalami namanya perubahan dalam hidup. Yang ketiga itu adalah batasan kontekstual. Ya, di mana ini bersifat misalkan budaya Mapalus ya. Itu perlu ditingkatkan, dikembangkan. Ya, ini eh, selaras dengan nilai-nilai agama dan kearifan lokal, gitu ya, serta relevan bagi eksistensi manusia yang dipengaruhi oleh kemajuan ya untuk era sekarang. Nah, ini semua saya kutip juga dari jurnalnya MEM juga, gitu. Nah, yang ketiga ya itu landasan berbicara tentang landasan epistemologi desain pembelajaran PAK. Yang mana itu epistemologi itu adalah cabang filsafat yang membahas bagaimana pengetahuan diperoleh. Nah, dalam PAK, landasan epistemologi itu menjadi penentu utama gitu dalam desain pembelajaran itu sendiri. Nah, menurut Dr. Sugijanti Supit ya, eh, dalam eh, kajian filosofis tentang peranan guru PAK ya, itu tuh harus mencangkup tinjauan epistemologis. Nah, itu ada tiga hal gitu yang saya kutip. Yang pertama itu adalah pewahyuan, ya. Yang kedua itu adalah konteks dan pengalaman. Yang tiga itu adalah transformasi. Yang mana pewahyuan itu sendiri itu adalah pengetahuan yang berasal dari pewahyuan ilahi, Alkitab itu sendiri sebagai sumber utama kebenaran yang tertinggi atau otoritatif, ya. Nah, yang kedua itu konteks dan pengalaman itu juga diperoleh melalui pengalaman hidup yang berhubungan dan dihubungkan dengan Alkitab dan sosialisasi sebagai bagian dari suatu kelompok. Nah, yang ketiga yang menurut saya juga sangat penting itu adalah transformasi.
di mana pengetahuan Alkitabiah itu harus menghasilkan perubahan gitu. Jadi tidak hanya sekedar berbicara soal kognitif, namun juga sampai kepada transformatif, yang mana itu tuh membawa ke perubahan hidup kita dan ketaatan pribadi kita kepada Yesus Kristus. Yang keempat, ya, itu adalah asumsi-asumsi dasar desain pembelajaran PAK. Nah, asumsi itu sendiri adalah keyakinan fundamental yang diterima sebagai dasar untuk merancang pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada asumsi antropologis atau sifat manusia. Yang perlu kita pahami adalah siswa kita itu adalah individu yang memiliki berbagai bentuk kepintaran, gitu ya, dan kekuatan yang berbeda. Anak-anak kita itu, siswa kita itu adalah imago Dei, serupa dan segambar dengan Allah, bukan sebuah ciptaan yang tidak memiliki free will atau kehendak bebas, namun mereka itu diciptakan memiliki free will, gitu. Nah, sehingga ya kita harus memiliki dan kita harus tahu bagaimana anak-anak kita dan kepribadian mereka sehingga kita juga mampu menghadapi mereka, gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah implikasi. Apa yang menjadi implikasinya? Desain itu harus fleksibel, menggunakan variasi atau metode yang bervarian ya, dan itu menyesuaikan dengan minat dan kemampuan siswa. Nah, contohnya itu mungkin dikenal dengan DI, ya, differentiasi interaction. Jadi gimana kita membuat sebuah pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan siswa. Nah, itu yang kedua itu adalah asumsi teologis atau spiritual. Nah, pembelajaran PAK itu adalah proses untuk membantu siswa itu berjumpa secara pribadi dan taat kepada Yesus Kristus. Mengasihi Allah, ya, melalui perkataan, ya, pikirannya, dan hidup yang benar dalam iman. Nah, apa yang menjadi implikasinya? Ya, desain tidak hanya menguji memori, tetapi juga menuntut pertumbuhan spiritualitas yang tercermin dalam kehidupan. Nah, yang terakhir itu adalah asumsi pedagogis atau peran guru. Guru PAK, ya, khususnya dalam pendidikan agama Kristen ya, berperan sebagai pendidik profesional, itu udah pasti, yang harus cerdas dalam mengeksplorasi berbagai metodologi yang dapat diterapkan. Jadi kita bukan hanya sekedar sebagai pendidik profesional ya Bapak Ibu. Dalam kita sebagai seorang guru, bahkan kalau menurut saya secara pribadi, kita tuh harus jauh lebih cerdas dibandingkan anak kita yang sekarang ini sudah masuk di era-era teknologi yang luar biasa cerdasnya. Seperti itu. Nah, apa yang jadi implikasinya? Desain itu harus mencerminkan profesionalitas kita sebagai seorang guru dalam melakukan perencanaan, ya, melakukan identifikasi dan analisis kemampuan siswa dan implementasi atau membuat kelompok belajar kecil sesuai dengan minatnya. Nah, itu tadi yang seperti saya bilang contohnya itu kayak DI. Nah, itu DI itu juga kita dapat membentuk sebuah kelompok-kelompok kecil. Ya, kalau yang saya terapkan tuh di sekolah itu kita DI itu dikelompokkan dalam 3 kelompok. Jadi kita bisa kelompokkan menurut sesuai dengan minat bakat mereka atau tingkat kognitif mereka, high, middle, low, gitu. Nah, jadi dari ketiga kelompok ini tuh kita bisa membuat pembelajaran di mana kelompok yang high bisa bantu yang low dan middle, gitu. Jadi atau isi pembelajarannya ya, yang high itu bisa belajar mandiri, yang middle itu dia itu bisa tanya yang high, yang low itu bisa tanya ke guru. Jadi eh, pembelajaran itu tidak apa ya, tidak monoton seperti itu. Ya. Nah, itu mungkin dari kelompok kami, kelompok 1, Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.